Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Pusing. Ada yang pusing? Ada lagi? Semuanya sehat? Sehat. Ambeien. Oke, semoga yang sakit dan yang tadi ambeien semoga segera diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keberkahan dan kelancaran. Oke, saya pimpin saja. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada malam hari ini untuk melakukan kegiatan bersama dengan saya. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan, kita kenalan dulu ya. Yang pertama nanti saya memperkenalkan diri, yang kemudian nanti diiringi dengan teman-teman semuanya. Di sini kita sepakati dulu. Kalian mau manggil saya apa? Kak aja. Kakak. Oke, kakak ya. Semangat. Oke, kakak. Perkenalkan, nama saya Riandina Agustin, panggilannya Riandina. Asal saya dari Demak. Umur saya 21. Halo Kak Riandina. Halo semuanya. Oke, itu merupakan perkenalan singkat dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah punya pacar belum? Waduh, saya nggak pacaran dulu. Langsung Nikah berarti nikah. Iya, Julian saya. Surya nggak, Kak? Apa? Julian Surya. Surya tuh apa, Mas? Rokok, Kak. Oh, rokok. Aduh, saya nggak merokok, Mas. Karena saya sains kesehatan. Bukan ya? Oh, enggak, saya nggak merokok. Oke, selanjutnya kita kenalan dengan teman-teman semuanya, karena di sini kan mungkin ada beberapa anak atau beberapa orang yang belum kenal saya ya. Oke, kita perkenalan mulai dari mana dulu? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Oke, kanan. Yang kanan mana? Yang kanan? Kanan. Yang kanan mana? Kanan. Yang kiri Oh, kiri? jangan gitu, Kak. Biasanya itu ladies first. Oh, ladies first. Oke, sepakat ya. Betul. Oke, silahkan. Ini yang ini cantik berkacamata, namanya siapa? Halo Kak Riandina. Saya Afrize. Halo Afriza, panggilannya Rize. Riza. Oke, Riza. Kesibukannya akhir-akhir ini apa, Riza? Kerja aja ya. Oke. Harapannya di tahun ini kan tahun baru, semangat baru ya. Oke. Kakak-kakak yang di sini kita mohon perhatiannya sebentar. Oke, karena ini tahun baru jadi semangat baru ya. Oke, saya mau tahu dong harapannya untuk tahun ini apa tuh? Mulai dari ini tadi Kakak Risa namanya, ya kan? Betul? Betul. Harapannya di tahun ini apa, Kak Risa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, menjadi pribadi yang lebih baik. Kesibukannya Anda ini tadi kerja. Kalau makanan favoritnya apa? Makanan favorit. Dimsum mentai. Betul ya? Iya, akhir-akhir ini kan lagi booming sekali dimsum mentai. Oke, selanjutnya Baik, perkenalkan nama saya Divina Natasha. Divina Natasha. Tapi jangan putri. kenapa tuh nggak boleh mau Di Padang ya. Kenapa? Nggak sukanya kenapa tuh Mbak Devina? Pasaran. Oh, pasaran. Maunya swalayanan ya? Iya. Molan. Oh, Dori. Oke, harapannya untuk di tahun ini apa Mbak yang berbeda dari tahun sebelumnya? Harapannya tahun ini lancar semuanya. Terus Amin. tahun depan lulus. Tahun depan lulus. Oh, sekarang lagi SMA. Study Oh, ya. tadi ya, masih tadi. Umurnya berapa Mbak Devina? 25 katanya. Oh, 25. Tahun ini 21. Tahun ini 21. Oke. Hobinya Mbak Devina akhir-akhir ini ngapain?
rebahan. Selain basket saya juga rebahan. Kalau suka rebahan. ini kan baru liburan, Iya. jadi rebahan. Rebahannya, kok rebahannya? Liburannya lama ya? Iya. Lama berapa hari Mbak Devina? 3 bulan. Liburannya 3 bulan. Waduh, lama sekali ya. Itu dibuat untuk apa aja Mbak di rumah? Selain tidur tadi yang disebutkan. Ya basket, apa lagi? Bantu orang tua. Orang tua. Kemudian Ada pokoknya. ada apa? Oke. Yang banyak nggak? Banyak kesibukannya banyak atau sedikit? Lebih banyak rebahannya. Oh, lebih banyak rebahannya. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Rizka Nurul Aini dari Demak. Ya. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa semester akhir. Oke, mahasiswa semester akhir. Aduh, semangat ya. Oke, Kak Rizka, harapannya untuk tahun ini apa? Semoga tahun ini bisa lulus cepat dan Amin. cepat wisuda. Amin. Amin. Kita doakan bersama-sama supaya Amin. 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 Kak Rizka kesibukannya akhir-akhir ini ngapain? Usul bersatu bimbingan. Udah sih itu aja. Oh, lagi bab 1. Oke, Ya. masih ada beberapa bab lagi ya. Kak Rizka tuh kira-kira saya mau tanya dong. Harapan yang udah terkabul di tahun lalu tuh apa? Kan ini baru tanggal 2 ya. Baru 2 hari kita di awal tahun 2026. Iya, betul. Kira-kira hal-hal yang sudah terwujud itu apa sih Kak Rizka di tahun sebelumnya? Oh, HP. Ya, harapannya HP. Beli HP baru ya? Iya, beli HP Phone. baru. Oke. Terus ada lagi? Ini terbitin artikel di Sinta 2. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tembus berapa? Sinta 2. Cinta dua ya? Enggak, aku tuh penelitian dosen. Terus Oh, iya. akhirnya terbit di tahun ini. Ya, ada lagi? Terus Ya, hebat sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Bagus. Ada lagi? udah sih Kak, itu aja. Oh, itu aja. Oke, terima kasih Kak Rizka. Selanjutnya siapa? Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Indra Yeka Saputro. Panggil Indra. Panggilannya Indra. Panggilan Indra. Mas Indra kesibukannya akhir ini nih ngapain? Nguli ya? Nguli. Oke. Nguli ya? Ngulinya tuh produksinya tentang apa, Mas? Nguli pabrik. Iya. Itu pabriknya lebih fokusnya ke apa? Ke percetakan. Oh, percetakan. Oke, Mas Indra. Mas Indra harapannya di tahun ini apa, Mas? Satu, mungkin banyak project ya Kak. Oke, banyak Dapat project. project yang lebih banyak lagi dari tahun kemarin. Oke. Ada lagi? Itu aja mungkin. Oh, iya. Lebih cuan dari tahun kemarin. Oh iya, Lebih amin. cuan. Oh, kita jalan-jalannya ya dari tahun kemarin. Oke, selanjutnya Mas biru-biru bersinar. Perkenalkan, nama saya Budi Arif. Umur 22. Alamat bisa Gajah. Ya, panggilannya Panggilannya Mas Devi. Mas Derby, Mas Oke, Mas Derby. Devi. Utang. Oke, Oke, Mas Derby kesibukannya akhir-akhir ini ngapain? Bukannya hari ini sama kakak Indra tadi. Apa tadi coba? Nguli pabrik. Oke. Harapannya di tahun ini apa Mas yang berbeda dari tahun sebelumnya? Dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sama kayak Mbak Risa tadi ya, Kak Risa tadi. Karena- Oh, ini. Kak, karena tahun kemarin saya mendapatkan isinya. Isinya. Tapi-nya dan isinya. Tapi apa tapi? Tapi Tapi Zong. yang oh, job. Oke. Kak Derby hobinya ngapain akhir-akhir ini, Kak? kadang mancing, beranjang, Oh iya. Terus Gereja. sepak bola, sepak bola, ada lagi. badminton, dan Suka olahraga ya berarti Kak Derby? iya Kak. Suka. Memancingnya biasanya dapat apa, Kak? Hikmahnya. Kadang dapat ikan, Apa lagi? ikan nila, gabus, Ya, ikan nila, gabus gabus. siar, sebelum momen. Itu buat dikonsumsi sendiri atau untuk dijual belikan lagi, Kak Oh Derby? itu buat dikonsumsi sendiri Kak.
Dikonsumsi sendiri. Iya. Oke, selanjutnya juga biru, lebih biru tua. Selanjutnya bisa diperkenalkan namanya, panggilannya. Nama saya Rahmat Aditya, Ya, bisa panggilannya dipanggil Mas Adit. Mas Adit. Oke. Umur saya di tahun ini 25 tahun. Hobi saya bermain sepak bola. Oh, bermain sepak bola. Iya. Kapan terakhir kali Mas Adit bermain sepak bola? Wah, udah beberapa bulan yang lalu. Oh, udah beberapa Iya, bulan yang pas lalu. ada lomba Agustusan tuh di Oh desa iya. saya. Oh iya, juara berapa? Oh, alhamdulillah juara 2. Oh, waduh, itu juara 2. Ini dapat hadiah banyak ya, Mas ya? Wah, banyak sekali. Ya, banyak sekali, alhamdulillah sekali. Oh, Mas Adit, harapannya di tahun ini apa, Mas? Harapannya ya bisa juara 1. Oh, bisa juara Lomba 1 tersebut. di lomba Agustusan. Iya, Oh, tahun ini. Ya. Oke, semoga kita juara 1. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Mas siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Saputra, bisa dipanggil Putra, Anton. Putra aja ya, Putra aja. Oke. Mas Putra hobinya ngapain, Mas? Hobi bermain. Hobi bermain apa aja tuh? Ya apa aja? Apa aja tuh? Olahraga bisa. Olahraga bisa. Oke, ada apa lagi? Lagi udah lah. Oke, olahraga. Harapannya di tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya apa, Mas? Ya, tahun ini sih semoga bisa lebih baik dari yang tahun kemarin. Oh, amin. Oke. Terima kasih, Mas Putra. Oke, teman-teman semuanya. Di sini kita enjoy saja, kita santai-santai saja, nggak usah tegang-tegang. Oke, saya mau tahu dari teman-teman semuanya kesan-pesannya di tahun 2025 tuh apa ya? Karena kita kan ini tahun baru ya, masih Happy New Year, iya baru 2 hari. Nah, Itu pun belum genap, Pak. iya belum genap. Oke, saya mau tahu dong kesan dan pesannya di tahun 2025 tuh apa aja? Silahkan berpendapat. Tahun yang paling sakit. Tahun yang paling sakit. Banyak gebrakannya. Banyak gebrakannya. Ada lagi Banyak plot twistnya. banyak plot twistnya. Ada lagi Banyak Capek. musibahnya. banyak musibahnya, capek. Oke, saya lihat tadi kan yang teman-teman sebutkan ini semuanya bernuansa negatif. Oke, selanjutnya kita akan cari yang bernuansa positif nih. Tahun 2025 positifnya apa? Dapat kerjaan baru. Dapat kerjaan baru, lingkungan baru, Ya, teman teman. baru, gaji baru. Baru. Ada lagi? Lulus PKBT. Lulus PKBT ya. Ada lagi? Hal-hal kecil, hal-hal besar, sedang nggak apa-apa, bisa disebutkan aja. Yang apa? Pengalaman? Apa, Mas Dirbi? Pengalaman saya kebanjiran di kos. Oh, kebanjiran di kos. Di tahun sebelumnya nggak pernah kebanjiran. Pernah, tapi tahun 2023 mau ke 24 kayaknya. 2023 mau ke 24 akhir tahun ya. Oh iya betul sekali karena akhir tahun ini kan musim hujan, jadi rawan banjir. Mbak Devina kosnya di mana kalau boleh tahu? Di Gayam Sari Pelewan 3. Oh di Pelewan 3 itu sering banjir ya di situ? Yes. Atau tergantung musim atau cuaca? Hujan 2 jam banjir. Masuk ke kos? Tidak. Tidak aman ya? Aman. Kalau banjir tuh biasanya ngapain aja Mbak? Stay at kos. Stay at kos, betul sekali. Nah, berenang. Nggak bantu-bantu itu. Bersih-bersih. Tidak. Oke. Karena temennya banyak ya? Iya. Oke, banyak. Oke, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita sudah pada kenalan semuanya. Sudah lebih semangat ya? Semangat atau Belum. Belum semangat. Oke, kita mau ngapain lagi ya? Mainan Bu, Kak. Oke, permainan. Boleh. Oke, kita ice breaking dulu supaya lebih enjoy, lebih semangat lagi daripada sebelumnya. Permainannya adalah Yang seru dong, yang seru. Oke. Permainannya adalah pulpen lingkaran pulpen.
Gimana tuh? Apa tuh? Oke, ya. Tutorial dong kak. Oke, saya tutorial dulu. Nanti permainannya itu kalian nanti berdiri, kalian membentuk lingkaran. Nah, setiap anak itu nanti kalian dihubungkan dengan sebuah pulpen. Jadi misalkan gini, ayo Kak Aisyah gini, enggak kamu gini, pakai Oh, jari, gini, pakai jari. pakai jari. Biar. Oh, gini. Ya betul. Gini, nggak boleh jatuh ya. Nanti saya bilang kalau berdiri kalian berdiri, kalau duduk kalian duduk, kalau berputar kalian berputar. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Silahkan teman-teman semua berdiri. Oke, ini pulpennya. Infonya aman ya, disimpan dulu. Oh, gimana dong? Wah, itu. Iya, nggak boleh dipegang ya. Jadi jari telunjuk ketemu jari telunjuk, nggak boleh dipegang. Ya Kurang satu kak. Kurang satu, oke kurang satu. Iya, langsung ditempelnya ada lagi. Boleh tukar nggak? Boleh tukar nggak? Boleh. Mancip kok. Orang kan semuanya. Coba tukar ini. Ini boleh. Merah deh. Puji ya sudah siap semuanya? Oke. Udah siap. Nanti kita latihan dulu ya, latihan dulu. Duduk. Kalau Gak boleh jatuh ya kalau jatuh nanti ada. Itu bukan duduk itu, weh. Duduk. dulu. Kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Berutan dulu. Kita latihan dulu. Oke. Ini kita langsung saja ya. Gak boleh, gak usah besar-besar gak apa-apa. Gak usah tinggi-tinggi gak apa-apa. Mana tinggi kak ini kak? Berputar. Jangan gini. Terserah. Kanan. Sarah seruncun. Sarah seruncun. Iya. Gak boleh jatuh ya. Nanti yang jatuh ngapain? Wes galak iki no. Oke, berputar. Jongkok. Jongkok, duduk. Langsung aku duduk. Jongkok, berdiri. Oh, gitu garap no. Berputar. Oke, yang jatuh keluar aja. Ya, itu ke belakang dulu. Lanjutnya. Oke, berputar. Cepat deh. Iki baru kabeh ala di. Aku melu gini. Oke, yang pemenangnya Mas Adi dan Mas Derby. Oke, jatuh atau lagi? Iya, lagi. Dapat apa ini? Yang jatuh, ngapain ya? Kita nyanyi ramai. Iya, nyanyi dulu, nyanyi ramai-ramai. Mau nyanyi apa? Oh amai. Lagu. Lagu nasional aja kak. Lagu nasional. Yang kalah ya? Yang kalah aja. Yang menang. Oh, yang menang di ibu. Siapa tadi yang kalah? Mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Takbiran dangdut. Nasional mau. Putra dari Indonesia Raya. Lagu anak-anak ya. Putra dari Solo. Lagu anak-anak. Nggak boleh karena kalian kan udah remaja jadi nggak boleh anak-anak. Indonesia Raya. Indonesia Raya kita harus Kau mau? apa? Lirik. Indonesia gede-gedean. Suliane Thailand. Main. Oke, mau ngapain? Yang kalah mau ngapain? Mau unjuk bakat boleh. Suara jamu. Gak boleh yang berbakat. Mau unjuk bakat boleh, mau cerita tentang diri
sayang. Apa? Nggak tahu. Nggak bisa. Terus menghibur teman-temannya juga boleh. Tahan tawa boleh. Oke, ayo silakan Mbak Risa. Ayo kak, ditungguin kak. Lagunya Denny boleh nggak? Boleh. Karopang. Boleh, silakan. 1, 2, 3, yang lain tepuk tangan. Jangan gue yang nyanyi. Nyanyinya belum kak. Oke, Nopang ya kak? Silakan. ya boleh. Ya boleh gitu. Apa ini? Wes iso saling nguat-nguatke. Ya betul. Wong liya. Aku nyanyi bareng-bareng Sing dulu biar lebih enjoy. Gak bisa, Kak. Gak bisa. hubungan iki berlanjut. Tatak lakune nang jaba banter tenan aine. Lu mana nih? Bilangin. Pasangan ngenteni badai terang maling sinau nari ning tengah hutan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Kak Risa. Suaranya bagus banget. Semoga abis ini bisa ikut Indonesia Idol ya. Ikut akademi Oke, Kak. iya. Amin. Saya doakan semoga segera dikembangkan bakatnya lagi, bakat menyanyinya. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman semuanya dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada malam hari ini ya. Nah, sebelum itu kita sepakati dulu kontrak waktunya, atau sepakati dulu waktunya. Karena saya lihat tadi ini kita sudah 20 menit. Kegiatan kali ini pada malam hari ini kita cukupkan sampai 1 jam ya, 60 menit. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi mari kita manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baik mungkin. Oke, Mas Girby? Oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kegiatan kita kali ini adalah layanan konseling kelompok. Sebelumnya, sudah ada yang tahu nggak layanan konseling kelompok itu apa? Belum bisa. Belum Kak, belum tahu. Belum tahu, belum pernah mengikuti semuanya. Belum. Nah, di sekolah dulu nggak pernah. Udah Tidak. lupa. Oh, udah lupa. Oke. Kita recalling lagi ya. Jadi layanan konseling kelompok adalah sebuah layanan konseling yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada sekelompok siswa atau remaja juga boleh. Nah, tujuannya ini adalah supaya nantinya saya harap kalian dapat memahami diri sendiri, kemudian dapat mengembangkan keterampilan sosial dan juga komunikasi, dan juga kalian dapat mengentaskan masalah ataupun menyelesaikan masalah dengan mandiri seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu terkait konseling kelompok? Belum ada ya. Mas-masnya ini enjoy aja mas, kita nggak usah tegang-tegang aja, kita enjoy aja. Lanjutin nak, lanjutin. Oke, nah kegiatan kali ini kita akan melalui 4 tahapan. Tadi kita sudah melalui tahap pembentukan, tahap awal. Kemudian nanti selanjutnya kita akan ke tahap peralihan. Setelah ke tahap peralihan kita akan ke tahap inti kegiatan dan juga kita tutup dengan tahap penutup seperti itu. Nah ya, teman-teman semuanya, pada kegiatan kali ini saya harap teman-teman semua dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Nanti saya harap kalian dapat mengungkapkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian galaukan, kemudian apa ide maupun gagasan kalian diutarakan tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, pada kegiatan kali ini semua hal yang terjadi di kelompok ini nanti saya harap dapat menjadi rahasia kita bersama. Sehingga setelah kalian keluar dari kegiatan kali ini, setelah selesai kegiatan kali ini,
tidak ada yang menyebarluaskannya ke pihak lain seperti itu. Cukup menjadi rahasia kita bersama dalam kelompok ini. Ada yang ditanyakan? Supaya lebih nyaman ya, jadi kita harus saling merahasiakan semua yang terjadi. Bisa dipahami? Siap. Udah siap? Siap. Insya Allah. Udah semangat dong? Udah ice breaking atau mau lagi? Udah Kak, cukup. Cukup? Iya, cukup. Oke, sudah cukup. Oke, ya sudah siap? Sudah siap kan? Ya. Mas Dirpi kok diem aja, Mas? Siap. Siap ya? Siap dong. harus Banyak siap. pikiran itu Kak. Oh, banyak pikiran. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Tahap selanjutnya nanti silahkan teman-teman semuanya menyampaikan hal-hal yang ingin di-sharing di kelompok ini, hal-hal yang menggalaukan, yang mengganggu pikiran dan hati semuanya. Singkat saja, disampaikan singkat saja, dan juga nanti pada kegiatan kali ini karena waktu kita terbatas hanya 1 jam atau 60 menit, jadi kita manfaatkan waktu dengan baik. Dan juga kalau kita menyelesaikan semua permasalahan teman-teman semuanya di malam hari ini kayaknya nggak cukup ya. Jadi nanti kita akan membahas satu permasalahan dan kita akan selesaikan bersama-sama. Dan teman-teman yang lain nanti yang masalahnya tidak dibahas, tenang aja karena kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu, oke? Oke. Bisa dipahami? Bisa, oke. Mau siapa dulu nih yang mau mengutarakan hal-hal yang digalaukan, hal-hal yang ingin dibagi di kelompok sini? Mulai dari kanan atau kiri, atau mau siapa yang mau duluan? Yang berani? Boleh tanya Kak? Boleh, boleh. Ini nanti maksudnya tuh kayak semua orang satu persatu kayak segala masalahnya terus nanti dipilih satu apa cuma satu aja terus dibahas? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Mas Indra. Nanti semuanya menyampaikan hal-hal yang digalaukan. Kemudian karena kita kan tadi sesuai kesepakatan waktu kan hanya 1 jam. Dan ini kita sudah masuk ke menit 30. Jadi sisa 30 menit. Jadi tidak memungkinkan kalau kita bahas semua masalah teman-teman semuanya di sini. Sehingga nanti kita pilih satu permasalahan yang akan dibahas. Nah, masalah ini harus bersifat mendesak dan harus segera diselesaikan seperti itu. Nanti masalah berapa akan dibahas, kita sepakati dengan voting ya, dan pemungutan suara. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Oke. Silahkan disampaikan hal-hal yang mengganjal pikirannya, hal-hal yang digalaukan. Oke, mulai dari ladies first dulu. Atau siapa dulu? Atau Home Pimpa wes? Home Pimpa. Oke, kita gini aja. Nah. Oh nah. Paling ribut. Oke ya. Ini Mas Adit. Ya, silakan. Singkat aja Mas, nggak usah. Kita nggak akan membahas penyebabnya ya. Kita nggak akan membahas secara detail atau mendalam. Ini hal yang disampaikan nanti. Jadi kita akan fokus kepada solusinya saja. Jadi kita nggak akan mengulik-ngulik semuanya permasalahan itu. Ya, pertama-tama itu saya ya ada masalah, cuma bukan di lingkungan sini tapi di lingkungan kerja. Oke, ada masalah di lingkungan kerja. Ya, terutama sama rekan kerja saya. Itu dia cewek, banyak omong, nggak mau dikasih masukan. Dia itu baru lulus kuliah S1, tapi merasa paling jago di bidang itu. Oke. Dan saya sendiri di bidang itu udah lebih dari 5 tahun. Dia tak kasih masukan kok, nggak mau. Itu sebabnya apa, kenapa? Atau dia memang merasa lebih tinggi sekolahnya atau gimana, itu permasalahannya apa? Oke, terima kasih Mas Adit. Kita simpen dulu ya masalahnya. Selanjutnya kita lanjut ke orang berikutnya. Oke,
Oke, ini siapa ini? Oke, Kalau lebih ke kanan atau lebih ke kanan, lebih ke kanan. Oke, silakan Mbak Devina. Silakan Mbak Devina disampaikan hal-hal yang mengganjal kamu, yang mengganggu akhir-akhir ini. Untuk akhir-akhir ini sih nggak ada ya. Kalau kemarin-kemarin tuh ada sedikit terbelakang. Boleh disampaikan tuh Mbak Devina. Ini sih di UKM. Hmm, Jadi kegiatan mahasiswa bola basket. ya, Itu ada problem sama pelatih. ya. Nah, pelatihnya itu kan membawa kabur uang dari kejuaraan korfball. Jadi pemainnya tuh nggak dikasih uang, padahal menang juara 1 dan 2. Diambil sendirilah sama pelatihnya. Tapi ngomong di pihak luar itu dia nggak dibayar sama basket Ugris. Terus kemana-mana itu bilangnya enggak padahal kami dari pengurus UKM itu selalu memberikan gaji kepada pelatih tersebut. Oke, sudah cukup Mbak Devina? Sudah cukup. Kita simpan dulu ya masalahnya, selanjutnya kita ke orang berikutnya. Mas Dirbi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kak? Silahkan, ada yang mau disampaikan di kelompok ini supaya nanti kita selesaikan bersama-sama, atau ada hal yang mengganggu pikiran Mas Dirbi, hal-hal yang digalaukan Mas Dirbi bisa disampaikan di sini. Ini hari baru putus, Pak. Kalau akhir-akhir ini sih lebih ke pikiran kak. Banyak pikiran. Mikirin kok saya gak ngerasa kayak ngerasa ketinggalan sama teman-teman gitu. Bisa kak? Sudah, tenang Mas Dirbi. Sudah kak? Itu Sudah. aja. Oke, terima kasih Mas Dirbi. Kita lanjut ke orang berikutnya dulu ya. Mas Putra. Mas Putra. Oh, Putra. Mas Putra. Kak Putra? Silakan Kak Putra. Ada yang ingin didiskusikan di sini, ada yang ingin dibagi dengan teman-teman semuanya, atau ada yang ingin disampaikan, dilepaskan supaya nggak galau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau akhir-akhir tahun ini saya yang lebih pusing tuh mikirin hari-hari seharian aku. Ya misal kenapa ya kalau malam susah tidur, pikiran itu pasti kemana-mana. Kalau mikirin ini itu padahal tuh kalau misal aku jalannya ya susah, tapi kenapa aku pikirin? Ya, Oke, terus. dah. Oke, kita lanjut ke orang berikutnya. Tadi Mas Putra ya. Siapa itu? Rizka, oke. Silakan, Kak Rizka. Oke, untuk kalau saya sendiri tuh lebih ke diri sendiri Kak. Jadi kayak masalah prioritas waktu, membagi waktu itu karena emang mahasiswa akhir kan santai kan, terkesan santai. Jadi kayak mau ngerjain skripsi tuh males gitu loh, karena kan nggak ada tenggat waktu. Jadi kayak dari kitanya tuh seenaknya gitu kan. Nah itu sih kan pengen lulus cepat tapi kayak males ngerjain gitu. Ya, Males aja, sering ya, nunda jadi ya. ya sering nunda-nunda. Oke, terima kasih Kak Rizka. Selanjutnya ya, kita langsung saja. Tinggal 2 orang. Tinggal siapa ini? Risa, oke, silahkan Kak Risa. Silahkan.
yang ingin dibagi, ada yang ingin di-sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Banyak ya kak ya. Silakan. Aduh. Mau ganti uang ya kak? Sabar kak, sabar. Oke. Sabar. Oke, bisa Ganti disertakan. kak. Oh, teman-teman yang lain menghargai ya ketika temannya Iya. itu berpendapat, mengemukakan pendapatnya. Silahkan Kak Risa. Itu kak. Gimana Itu ada permasalahan di pertemanan. Oh, permasalahan pertemanan. Pertemanan di luar gitu. Kayak teman kenal aja belum. Enggak kenal. Belum baru kenal. Ya kenalnya udah lama, udah beberapa tahun udah ada. Kenalnya di tahun 2021. Itu ada konflik. Kayak itu loh kak, diadu domba sama temanku yang satu. Oh, iya. Solusinya menghadapi orang yang suka adu domba, yang problematik itu gimana kak? Oke, kita Cara menyikapinya itu oke. gimana? Kita cukupkan di sini dulu ya. Kita lanjut ke orang berikutnya dulu. Siapa Terakhir, yang belum? terakhir. Terakhir. Oke, silakan Mas Indra. Kamu belum? Belum kak? Aku belum kak. Oke, silakan Mas Indra. Ada yang Kalau dari saya pribadi nih kak ya, sebenarnya banyak banget masalah nih. Oh iya. Mulai dari kuli, Ya, dari rumahan, sama diri sendiri nih. Iya. banyak sekali. Banyak banget. Tapi yang mau aku spill tuh masalah ini kak, communication skill. Oke, komunikasi. Gimana cara kita berbicara, mengutarakan pendapat, ide dan lain sebagainya. Kadang itu gini kak, apa yang aku pikirin nih, seumpama otakku udah sampai sana nih, tapi mulut aku kayak kekunci, kayak gak bisa. Oh, Ah, penyampaian idenya jadi kayak nggak tersampaikan gitu. Nah, mungkin itu aja sih kak. Udah adem. Aku utarakan. Oke, terima Sabar, kasih Kak. Mas Indra. Oke, udah semuanya ya? Sudah. Terima kasih semuanya sudah mau berbagi. Yang belum kak? Siapa? Kamu sendiri. Oh, saya nanti ya kita kapan-kapan. Via WA aja ya. Oh, Siap, pasang siap. 8 ya? Terima kasih semuanya telah membagi ceritanya atau hal-hal yang mengganggu kalian dengan saya dan juga teman-teman yang lain. Sebelumnya saya mau merangkum dulu ya dari setiap permasalahan teman-teman semua. Yang pertama tadi ada Mas Adit, yaitu masalah terkait dengan lingkungan kerja, terutama cewek. Salah satu cewek ya, bukan semuanya kan? Bukan. Bukan. Oke, salah satu cewek, di mana cewek tersebut tidak bisa menerima masukan. Menerima masukan. Terus, kemudian ada Kak Devina. Kak Devina tadi permasalahannya terkait dengan UKM basket, di mana ada problem antara pelatih dengan anggota yang di situ ya. Iya. Jadi, tadi pelatihnya korupsi, betul? Intinya kalau dirangkum korupsi ya. Sama menyebarkan hoax. Oke, menyebarkan hoax ya. Selanjutnya Mas Derby tadi masalahnya banyak pikiran hidup terkait dengan hidup, Ya. betul Mas Derby. Kemudian ada perasaan tertinggal dari teman-teman seumurannya, betul seperti itu? Betul sekali. Betul. Selanjutnya Mas Putra ini katanya yang digalakkan adalah kehidupan. Nah, kehidupan sehari-hari seperti tadi disebutkan Mas Putra ini sulit tidur. Misalnya, banyak pikiran yang nggak penting-penting itu ikut terpikirkan, ya betul kan? Seperti itu. Kemudian ada Kak Rizka permasalahannya adalah kesulitan manajemen waktu, betul. Kemudian ada prokrastinasi. Kemudian juga malas karena ini kan Kak Rizka sedang berada di semester akhir dalam perkuliahan, sehingga merasa banyak tuntutan dan juga waktunya sedikit. Oke, itu seperti itu. Ya, selanjutnya ada Kak Risa. Kak Risa permasalahannya adalah terkait dengan pertemanan. Teman dari 2021, kemudian di dalam lingkungan pertemanannya ini ada sebuah konflik, di mana konfliknya tadi disebutkan seperti adu domba, betul? Betul. Kemudian yang terakhir adalah Kak Indra. Kak Indra adalah keterampilan komunikasi yang kurang, kesulitan komunikasi. Kemudian tadi Kak Indra sebutkan di mana pikirannya dan juga ucapannya ini nggak sinkron atau sulit jalan beriringan, betul?
permasalahan dari teman-teman semuanya cukup kompleks ya, saya lihat. Sesuai yang saya sebutkan tadi, kali ini kita cukupkan untuk membahas satu masalah dahulu, dan masalah yang teman-teman yang tidak dibahas akan dibahas di sesi berikutnya. Nah, kita sepakati dulu masalah siapa yang akan dibahas pada malam hari ini. Oke teman-teman, masalah ini harus bersifat mendesak ya. Kita urutkan berdasarkan urgensinya, harus mendesak dan harus segera untuk diselesaikan. Nah, kira-kira dari semua permasalahan dari teman-teman tadi, masalah siapa yang mau dibahas di sesi kali ini? Mas Adit. Ada lagi? Mas Indra. Mas Indra. Ada lagi? Mas Putra. Mas Putra. Oke, Mas Putra siapa? Jalan di siapa? Aku memilih kamu bisa. Oke, Kak Risa milih. Oke, permasalahan harus bersifat mendesak dan harus segera ditangani ya teman-teman semuanya. Oke, Kak Risa mau milih masalah siapa yang mau dibahas pada sesi pertama kali ini? Ada Mas Indra. Mas Indra. Oke. Kak Devina tadi siapa? Mas Indra. Mas Indra. Oke. Saya mau tahu dulu yang milih Kak Risa siapa? Tunjuk tangan. Oh, Kak Risa 2. Kemudian Devina berapa? 1. Rizka siapa berapa? 2. Kemudian Indra, Mas Indra berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena banyak ya. Oke, Mas Derby dulu. Mas Derby berapa yang pilih Mas Derby? 1, 2, 3. Selanjutnya yang pilih Mas Adit berapa? 1, 2. Kemudian yang terakhir yang pilih Mas Putra berapa? 1, 2. Oke. Kita sama-sama lihat ya, ternyata tadi perolehan terbanyak adalah Mas Indra. Oke, Mas Indra. Lanjut masalah itu. Mas Indra tadi permasalahan kesulitan dalam komunikasi atau Komunikasi. keterampilan komunikasi yang kurang. Gimana Mas, bersedia nggak masalahnya untuk dibahas bersama-sama pada pertemuan kali ini? Gak apa-apa gak? Bahas aja. Soalnya Eh. tuh, mau lanjut. Oke, bersedia ya? Bersedia, siap. Bersedia. Yang lain gimana, bersedia atau ada keberatan? Bersedia. Bisa Iya, bersedia. bersedia. Bersedia semuanya ya? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Indra atas kelonggaran hatinya untuk bersedia membagi masalahnya pada malam hari ini. Silahkan disampaikan kalau boleh tahu permasalahannya tadi tentang apa, bisa diulangi lagi. Tentang komunikasi tadi ya. Iya, betul. Sebenarnya kompleksnya tuh gini Kak. Kadang kan apa juga nyambi proyekan luar juga cuma ngulik. Kadang tuh cara kita mengomunikasikan ke klien tentang suatu proyek itu kan pemikiran yang teknis banget nih. Kalau disampaikan ke orang awam kan sulit ya. Nah, harus ada skill yang kayak menyederhanakan kata-kata. Nah, aku ceritanya di situ Kak. Kayak ada bottleneck, tahu bottleneck gak? Kayak kesenggangan antara teknis sama yang awam. Itu nggak jauh banget gitu. Oh iya. Jadi cara jelasinnya tuh kayak sulit. Oh iya, betul banget. Itu Parafrase. apa tadi Mbak Devina? Di parafrase. Oh iya, kesulitan memparafrase ya, sulit banget. kesulitan memparafrase. Oke. Oke teman-teman semuanya, kita kali ini tidak akan membahas penyebab atau tidak akan menggali penyebab dari masalah Mas Indra ya. Kita akan fokus ke solusinya saja. Nah, kira-kira dari teman-teman semuanya ada yang tahu nggak kira langkah kecil apa yang bisa dilakukan Mas Indra supaya Mas Indra tidak mengalami hal-hal demikian? Ya, silakan. Resign dapat teman baru. Ya, ada lagi? Ya, bisa. Mungkin ini sih Kak, mungkin Kak Indranya itu agak sedikit canggung apa gimana, jadi mungkin bahasanya jadi apa yang dipikirin nggak langsung tersampaikan, terus kayak Masih ragu. masih ragu. Kurang tersinkron ya antara Ya, ucapan dan mungkin lebih pikiran. tenang waktu presentasiin atau menyampaikan itu bisa buat Oke sih. sinkron lah antara omongan sama apa yang mau Ya mungkin. Iya, apa yang dipikirkan dan Ya, apa dipikirkan yang dan diomongin. diomongin. Ya, betul. Ada lagi? Mas Putra gimana? Ya, ada. Oke, kalau dari Mas Indra sendiri, saya mau tanya dong, kira-kira kapan terakhir kali masalah ini
ini tuh nggak muncul di Mas Indra, nggak Mas Indra alami? Atau kapan terakhir kali masalah ini tuh dapat Mas Indra handle? Satu, pas project yang sama tuh kayak dapat project yang sama lagi, kayak terulang. Nah, kalau project yang sama kan udah tahu ya step-stepnya kayak gimana. Nah, itu mungkin jelasnya juga lebih teratur gitu, soalnya kan udah kebiasa. Oh, udah Nah, terbiasa. kalau masalahnya kalau di project-project baru kan harus kita belajar baru. Nah, pas kita belajar hal baru nih, kadang tuh ada konsep-konsep yang mungkin dipahami oleh anak teknis, tapi nggak di orang awam. Translate-nya itu loh yang sulit gitu. Oke, orang awam. Bisa diceritakan maksud dari orang awam itu yang seperti apa, Mas Indra? Oke, gini. Aku kan web development katakanlah. Semuanya kakaknya nih, order web ke aku. Kakaknya kan cuma bilang, buatin aku web yang kayak gini dong. Tapi kan secara teknis kan kakaknya kan nggak tahu kan teknologi apa yang dipakai di situ. Nah, cara aku menjelasnya ke kakak itu kalau teknologi itu nggak bisa semurah itu gitu loh. Nah, itu yang sulit kak sebenarnya. Itu aja sih. Ya, oke. Pada saat masalah tersebut kan bisa Mas Indra handle ya tadi ya. Nah, kira-kira yang berbeda itu apa, Mas? Berbeda apa Yang maksudnya? membedakan ketika masalah ini dapat Mas Indra handle dan gak bisa dihandle tuh yang membedakan apa? Mungkin dari satu sih kak, dari skill aku juga mungkin ya. Kalau yang dapat aku handle biasanya skill-skill yang udah aku bener-bener kuasain. Sementara yang nggak bisa aku handle, yang nggak bisa aku translate tadi itu skill-skill yang mungkin belum aku pahami sepenuhnya. Oh, yang nggak dipahami sepenuhnya. Itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Pemrograman kak, bahasa pemrograman. Oke. Cukup kompleks ya Mas ya. Wah, masalah kompleks sekali, Kak. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Kira-kira nih Mas Indra, rahasianya apa sih Mas supaya ketika kita recall lagi ya ke tadi ketika Mas Indra ini bisa menghandle masalah tersebut. Nah, rahasianya apa supaya Mas Indra tuh enggak kesulitan tadi seperti antara pikiran dan omongan tuh sulit. Nah, Ini mungkin aku rahasianya apa? highlight ke apa tuh nama masalahnya Bariska tadi ya. Mungkin ada tenang gitu. Mungkin itu sih yang bisa jadi solusi gitu mungkin ya. Soalnya belum aku terapin juga. Oke, ya betul sekali. Kira-kira Mas Indra tahu nggak langkah kecil apa yang mungkin bisa besok Mas Indra lakukan supaya Mas Indra nggak mengalami hal demikian lagi? Mungkin contoh nih lagi sesi kayak Zoom Meet gitu kan. Kalau dikasih pertanyaan ini kenapa ini mungkin stop dulu, tenang dulu, tarik nafas, baru di setelah di calling lagi, baru habis itu kasih respon. Oke. Nah, tadi ada teman-teman yang sudah menyampaikan terkait solusinya ya di awal. Nah, kira-kira dari Mas Indra sendiri nih, solusi paling ampuh, paling efektif tuh yang mana dulu, Mas? Nah ini tadi. Oke, Kak Rizka tadi ya. Relax, tenang, Relax, tenang. Oke, kita sudah menemukan strategi efektifnya. Kemudian kita cari strategi alternatifnya. Kira-kira apa nih Mas Indra? Mungkin dari teman-teman yang lain yang bisa membantu, bisa disampaikan strategi alternatifnya. Ya, Silahkan. kalau saya dengar dari perbincangan antara Kak Riandina dan Kak Indra tadi itu kan ada yang masalah orang awam tadi ya Kak, sama teknisi mungkin yang lebih expert kan. Kalau yang saya tangkap tuh mungkin yang expert tadi bisa mengajari yang mungkin yang kurang bisa ini supaya bisa seperti yang expert itu dengan cara kayak ngasih materi ataupun soal-soal apa berulang sehingga orang yang dikatakan kurang tadi akan bisa mumpuni di bidang yang expert tadi. Intinya ada latihan Secara berkala berulang sama pengawasan sedikit dari monitoring dari yang ahli tadi. Oke, betul sekali. Gimana Mas? Oke, Mas Derby silahkan. Resign aja. Resign aja itu solusi paling mentok ya Cocok ya, kelihatannya. resign aja. Oke, ada lagi? Iya Mas. Oke, Asli. ada lagi? Tidak ada? Kalau dari kalau dari Mas Indra sendiri nih, gimana solusinya bisa dipetakan ya? Kita solusi yang efektif dan yang alternatif nih mau yang mana, Mas? Maksudnya yang alternatif nih yang mana, kemudian yang efektif nih yang mana? Sebenarnya kurang nangkep sih kak yang alternatif. Oh, orang Kayak
riset lagi, calling lagi, terus kayak ini yang gue lihat kak, terbiasa berbicara. Terbiasa berbicara, bisa dijelaskan maksudnya? Kayak gini, aku orangnya kan dalam tanda kutip introvert ya, mungkin introvert ya. Ya. Jadi sulit untuk berbicara gitu. Jadi lebih banyak kayak baca buku, di rumah ngoding gitu. Nah mungkin ini juga sih yang menyebabkan kayak sulit banget berkomunikasi. Public speaking-nya kurang kan. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan Mas Indra. Kalau dari teman-teman tadi ada yang mengalami hal-hal demikian nggak sebelumnya? Hampir sama sih kak. Ada yang pernah mengalami? Iya. Kalau Mas Derby pernah mengalami kesulitan berbicara di publik gitu atau dengan orang baru? Gak ada kan? Nggak ada. Mas Soalnya Adil? takut. Soalnya takut. Takut tadi. Kalau Mas Adil? Gak ada. Nggak ada. Mas Putra nggak ada juga. Kalau Mbak Devina tadi pernah mengalami hal-hal serupa seperti Mas Indra ya. Nah, kalau dari Mbak Devina tuh supaya nggak sulit berbicara dengan sulit berkomunikasi dengan orang lain tuh ngapain Mbak? Apa yang bisa dilakukan? Sering ngobrol sendiri di depan kaca, sering apa ya, ikut organisasi lah biar lebih melancarkan public speakingnya gitu, ketemu banyak orang, narasumber kayak gitu. Oke, jadi intinya tadi solusi dari Mbak Devina supaya tidak kesulitan komunikasi adalah berlatih ya. Iya. Bisa dengan berlatih mandiri di depan kaca atau juga bisa dengan mengikuti workshop atau seminar atau juga organisasi supaya bisa melatih dirinya, menantang diri sendiri seperti itu. Kalau dari Mas Indra, kira-kira hal kecil apa sih Mas yang mungkin bisa Mas Indra lakukan besok? Besok pagi. Iya, hal kecil aja bisa mulai dari hal kecil. Latihan bicara tapi nggak sama orang langsung. ChatGPT kan? Oh iya betul. Sama ChatGPT kan? Nah, kalau ChatGPT itu bisa itu ya pakai suara. Suara, Bisa. Bisa. Oh bisa. Iya bisa betul sekali. Dan yang tadi Mbak Devina juga bisa dengan panjang. Bukan ChatGPT. Iya. Oke, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada solusi lagi? Nggak ada ya. Oke, kalau Mas Indra. Jadi intinya Mas Indra besok langkah kecil yang bisa dilakukan adalah berlatih diri ya, berlatih berbicara sebelum mengeksekusi seperti itu ya. Nah, So, hambatannya apa nih Mas ketika Mas Indra ingin mewujudkan hal-hal tersebut? satu nggak, rasa nervous itu tadi ya yang lihat Mbak Siska. Mungkin kayak kalau semuanya bicara nih, jangan udah deg-deg-deg-deg. Bilang semua kak di otak itu kayak mau bicara apa gitu. Kota kosong. Mungkin itu sih kak. Berkaitan dengan kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri. Ya betul, itu bisa dikelola. Tapi kita di sini nggak akan bahas kepercayaan diri ya, karena kita akan fokus pada permasalahan Mas Indra yang kesulitan berkomunikasi tadi. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi. Atau mungkin Mas Indra ketika ada sesuatu yang masih mengganjal atau membingungkan bisa menghubungi saya. Nanti kita bisa konseling individu. Siap. Oke, Siap kak. gitu. Nah, hambatannya kalau dari teman-teman semua tadi, hambatannya apa nih yang mungkin muncul ya ketika Mas Indra ingin melakukan atau mengimplementasikan langkah kecil tersebut? Hambatannya dari Mas Indra sendiri. Kalau dia percaya diri ya pasti bisa. Kalau dia takut, masih grogi, nervous, ya otomatis ya gagu-gagu kayak gitu. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Kok sepi sekali ini? Nggak ada. Sepakat dengan itu ya, ladies. Sepakat. Oke. Pakat sama gariskan. Oke, tadi kita sudah Mas Indra tadi sudah menceritakan permasalahannya. Kemudian Mas Indra tadi sudah menemukan strategi alternatif dan juga efektifnya. Kemudian tadi kita juga sudah merumuskan hambatannya nih. Nah, kira-kira dari Mas Indra sendiri pemahaman Mas Indra dari pertemuan kali ini sudah cukup memuaskan atau masih perlu lagi Mas? Mungkin sudah cukup ya kak. Soalnya gini, kayak diskusi gini kan sebenarnya kan juga latihan juga kan, cara berkomunikasi yang baik gitu, cara kita menenangkan nervous tadi, kepercayaan diri juga rada naik karena kan pelatihan juga ya bicara di public speaking. Mungkin cukup kak. Itu dari saya. Betul sekali.
Guys, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra dan teman-teman semuanya karena telah membantu Mas Indra dalam menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, di sini kita jadi tahu ada permasalahan terkait dengan kesulitan komunikasi interpersonal dengan orang lain. Itu ada strategi yang bisa diterapkan adalah dengan melatih diri, kemudian menantang diri dan juga banyak-banyak berlatih lah ininya ya. Kemudian ada hambatannya tadi, hambatannya adalah terkait dengan kepercayaan diri, di mana kepercayaan diri ini bisa turun dan bisa naik. Nah, sebetulnya kepercayaan diri kan bisa kita kelola ya. Betul Mas Dirwi? Betul nggak? Betul, kepercayaan itu bisa kita kelola sendiri, bisa kita manage. Nggak harus, aduh aku orangnya introvert jadi aku pemalu nggak bisa bicara. Itu kita nggak boleh termakan oleh statement seperti itu. Itu kita semua harus berkembang dan wajib untuk meningkatkan potensi diri kita masing-masing. Oke teman-teman semuanya, karena setelah saya melihat jam, ternyata waktu ini sudah melebihi dari kesepakatan kita di awal tadi, dimana kita sekarang sudah 60 menit lebih dari 2 menit. Jadi ada 62 menit, 1 jam lebih. Oke, dari Mas Indra sendiri tadi sudah cukup? Cukup enggak? Sudah cukup. Dari teman-teman sendiri ada masukan untuk Mas Indra? Ada Apa Mas? healing mas. Ya, perbanyak healing. Siap gak? Siap. Ya, perbanyak healing. Mungkin jelas tahun ini. Perbanyak healing bisa buat coping stres ya. Oke, saya mau tahu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kira-kira dari teman-teman semuanya apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini? Lebih plong karena sudah menyampaikan unek-unek. Unek-unek. Ya, itu yang dirasakan ya. Ya, perasaannya gimana? Yang lain? Gimana Mas Dirbi, silakan. Senang bisa melihat kakak. Oh, aduh, senang bisa melihat Enak saya. selayat, Kak. Kemudian Teman baru. siapa lagi dapat teman baru, dapat wawasan baru, pemahaman baru apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Dapat ilmu mengenai cara komunikasi, Iya betul. solusinya. Betul. Ada lagi? Kirain mau ngomong ya. Ada lagi? Malah ngomong. Ada lagi? Iya Kak. Cukup. Oke. Kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan kali ini? Saya mau tahu dari Mas Indra dulu nih, yang masalahnya kita bahas ya. Hal apa yang akan Mas Indra lakukan setelah mengikuti kegiatan kali ini, Mas? Mungkin menerapkan solusi yang dikasih tadi sama teman-teman sih. Oh iya. Ada lagi? Kalau saya sih mungkin tidur ya, soalnya besok masuk pagi. Oh gitu. Iya, aduh. Oh iya, betul sekali. Karena ini sudah cukup malam ya, Mas ya. Ada lagi teman-teman? Ada pesan dan masukannya untuk saya untuk kegiatan kali ini dan juga saya pribadi? Kegiatannya menyenangkan. Membingungkan. Oke. Ada lagi? Kakaknya jelas kok secara penjelasan tadi. Ada lagi? Aku mau tahu dong dari Mas Derby, dari tadi diem-diem aja. Lebih ya pribadi kakak aja. Oh, lebih ke personal aja. Masalah personal. Oke. Kalau Karisa nih dari tadi diem aja yang ngantuk atau gimana Kak? Ngantuk Kak. Oh ngantuk. Kira-kira tahu nggak? Tadi itu kita membahas apa ya? Baca. Membahas tentang cara berkomunikasi dengan orang, apalagi di halayak ramai, bertemu dengan orang-orang banyak, itu kadang grogi. Ya betul sekali. Cara komunikasi efektif. Iya. Oke itu. Oke, karena kita sudah mencapai di penghujung kegiatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena kesukarelaannya mengikuti kegiatan kali ini. Oh iya, semua saya tekankan lagi ya, semua yang terjadi nanti tolong jangan disebarluaskan dengan pihak yang lain supaya kita semuanya nyaman. Oke? Oke? Oke, sebelumnya kita saya mau kasih apresiasi buat kita, saya mau kalian apresiasi buat Mas Indra dulu dong. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu.
perasaan kalian atau kondisi kalian. Lebih mengerti? Secara Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.